Oke, selamat datang teman-teman I Will di acara jam 12 malam. Malam ini gue ditemani oleh Kak Katak. Halo. Sebagai narasumber kita. Jujur, gue nervous dan deg-degan mau denger cerita horor nih dari Kak Katak sendiri. Dan tadi Kak Katak juga udah keliling-keliling di sini. Kira-kira hawanya gimana studio kita? Panas. Panas ya. Oke teman-teman I Will, kita mulai bercerita dengan Kak Katak. Welcome di jam 12 malam. Nah, kira-kira teman I Will pasti akan kepo nih, Kak Katak nih siapa sih sebenarnya? Tentang dengan apa buntut horor-horornya itu apa aja? Ya kalau buntut horor sih banyak sih udah ditemuin. Banyak. Awal mulanya tuh yang menjadikan Katak dengan horornya itu apa? Startnya tuh dari mana? Startnya dari zaman sekolah. Zaman sekolah itu saya itu nyari kayak guru lah gitu ya. Kan kalau waktu zaman sekolah kan sekolah jarak jauh, perjalanannya jauh, jadi kan kayak buat butuh jaga-jaga. Start sih dari situ, terus mulai ngedaleminnya itu kelas 2 SMK. Oh, kelas 2 SMK awalnya buat jaga-jaga diri. Iya, awalnya buat jaga-jaga diri doang. Tapi kan dari tampilannya Kak Katak sendiri nih kalau aku lihat anak bandel nih kayaknya. Katanya suka tawuran. Iya, suka. Apa memang mistis-mistis itu untuk menjaga diri untuk dari tawuran-tawuran itu atau gimana? Ya awalnya sih kayak gitu ya. Memang awalnya dari situ. Dari situ. Terus pas kelas 2 tuh saya belajar. Belajar itu kayak buat nolong orang sih. Gitu. Awalnya dari menjaga diri, terus apalagi suka tawuran, terus untuk menolong orang. Iya, dari pas kelas 2 itu. Jadi nolong orangnya ngapain nih orangnya? Pernah ada kejadian kayak orang sakit gitu, kita tolongin. Orang yang sakit kira-kira nggak kedeteksi penyakitnya apa? Sakitnya sakit dadakan, terus sakitnya tuh kayak sakit yang dikirim sama orang lain gitu. Pas ngelihat orang sakit tuh udah tahu nih kiriman atau memang ada yang nempel nggak sengaja? Saya tuh anaknya cocok banget. Jadi tuh awalnya sih ada teman, saya punya teman, dia itu ngomong ikut gue yuk. Kemana? Saya bilang ya, tolongin gue, ngapain? Nemuin temen gue sakit apaan? Gak ngerti deh kata dia. Terus tuh kata teman saya itu yang ke situ itu, yang ke rumahnya orang sakit itu kayak dukun, paranormal. Udah kayak, banyak lah ya. Iya, toko-toko situ udah ke situ, cuman nggak ada yang mau nangani. Awalnya tuh panas banget. Kelasnya udah lumayan lah gitu. Ya, tapi Kak Katak menyadari bahwa ada indera keenam nih, ternyata aku bisa nih nyembuhin orang, bantuin orang dengan penyakit-penyakit yang mungkin tidak dideteksi oleh dokter. Itu nyadarnya pas kapan? Tahu kayak bisa awal-awal kayak bisa ngeliat gitu SD. Oh, malah justru dari kecil sebenarnya udah bisa lihat. Dari SD, cuman nggak yang kayak ngeliat kayak gini, nggak. Cuman kayak ngeliat sekelibet gitu ya. Gitu. Karena sampai detik ini pun kayak gitu, karena emang nggak mau. Kalau misalnya ngeliat terus tuh capek. Iya, karena energinya kesedot ya jadinya. Tapi capek diajak ngobrol mulu. Oh, mereka juga bisa ngobrol kayak kita gini? Iya. Penampilannya kayak gimana? Apa sesuai dengan saat mereka mati kah? Atau memang bentuknya aneh-aneh kah? Kalau yang sering ngobrol sih, ya alhamdulillah sih yang baik-baik. Cuman kalau misalnya kayak lagi diem di tempat kayak gini, ntar kayak ada yang ngomong, ya itu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kayak misalnya keadaannya dia tuh yang udah nggak layak dilihat mungkin ya. Apa nggak punya kepala atau nggak punya badan? Ada pernah. Bahkan sampai yang segede gunung juga pernah. Hah? Serius? Genderuwo? Kalah genderuwo mah itu. Jadi kalau misalnya ngobrol dengan makhluk halus itu dia menceritakan apa tuh? Kadang sih misal kayak ke tempat baru, terus dia paling nanya ngapain kesini gitu. Kadang-kadang kita datang doang terus ntar dia kayak merasa dia tuh ditantang sama saya padahal enggak gitu. Gimana how communicate kita dengan mereka ya berarti ya? Iya. Padahal gimana ya, saya misal kayak datang nih ke suatu tempat, nyampe, terus tiba-tiba ada aja gitu yang datang nyamperin, ngapain kesini? Nyari apa pasti gitu. Terus saya pasti selalu jawab nggak nyari apa-apa sih, kesini liburan doang, saya main. Ngomong biasa atau di hati. Dalam hati? Gue ngebayanginnya udah nggak sanggup sih, soalnya kan ada orang yang mentalnya kuat dan nggak kuat melihat barang-barang kayak gitu kan. Kak Katak pernah nggak ada mungkin dia korban yang belum terkuak nih alasan kematiannya apa? Pernah nggak ada yang mengkomunikasikan tolongin gue nih, gue mati tapi gue nggak diketemukan, atau orang belum tahu nih kebenaran tentang kematian gue segala macam? Ada ya. Saya lagi lewat. Saya kira orang.
Oh, kirain orang biasa. Iya, Oh, saya berarti kira emang tuh, tampilannya kayak manusia banget ya? saya kira pas saya jarak jauh tuh, oh orang. Pas saya lewat, ngomong, tolong. Cuman ke hati lah gitu. Iya. Tolong. Saya muter balik kan. Saya Oh, itu tanya, lagi berkendara? Iya, saya tanya kenapa. Saya bilang, tolongin saya, kata dia. Kenapa? Saya nggak mau kayak gini, saya mau tenang. Ya udah, akhirnya saya kasih tahu, saya kasih baca. Alhamdulillah sih, maksudnya jadi kayak sosok yang lebih sempurna. Oh, berarti memang bener ya, ada arwah merasa kematian itu belum sempurna. Jadi Iya. dia kayak di tengah-tengah ya. Iya. Kalau Kak Katak habis ketemu dengan arwah-arwah kayak gitu, langsung capek banget tuh badannya pasti. Tergantung kelasnya ya. Oh, makhluk halus tuh ada kelas-kelasnya juga ya? Ya adalah, semakin dia sempurna dia semakin sakti. Oh. Gitu. Dia semakin dia sempurna, dia cantik, saktinya tuh luar biasa. Aku ke tempat guru ngajiku, ya kan, Salim, ya kan, cuman diem. Oh. Diem aja. Pas tiba-tiba ada dia lagi kan. Dari mana saya tanya? Tadi bukannya ke belakang, saya baru nyampe. Berarti kan dia bisa disentuh, bisa terlihat seperti manusia biasa, bisa ngobrol, tapi ya memang nggak interaktif ya. Cuma dia diem aja, cuma beda lah. Beda pasti. Kelakuannya pasti beda ya Pasti beda. dari biasanya. Setelah tahu nih punya indera keenam, itu pengalaman paling serem tuh yang mana? Ya dibilang serem sih banyak ya. Pasti banyak Banyak macam-macam ya banget, serem. macam-macam. Aku punya sahabat berdua, satu guru lah. Kita bilang satu guru. Aku masuk ke dalam rumah itu. Kayak rumah panggung tau gak sih? Yang pakai kayu, baru kita naik tangga dikit, baru latar gitu. Cuman latarnya kayak dari kayu juga. Saya masuk situ. Terus baru diem berapa menit, itu rumah goyang. Goyang banget. Coba aku nggak panik, seneng. Sumpah ini seru banget. Terus ini seru banget. Goyang bener-bener goyang. Dan belakangnya itu kan kalau rumah panggung kan pasti kan ini kayak kamar gitu di atas masih. Cuman kan bawahnya kan kayak masih kayak tanah. Plesteran gitu kan. Panggung juga paling dapurnya dong yang enggak. Jadi itu tuh sampai kebelah gitu. Kayak iya kayak bisa gitu. Terus dari situ hal yang aku alamin yang serem tuh aku diajak sama dia itu ke dalam hutan. Kita ke pemandian sumur, cuman kecil banget. Mata air gitu kecil, pokoknya mungkin sebangku doang. Segini doang nih bulatnya? Iya. Oke. Dan pas aku dimandiin sama satu temanku tuh, sahabat aku, dimandiin itu keluar asap. Dan pas kelar itu baru tuh kegambar banyak makhluk yang datang. Berarti memang banyak yang nempel, mungkin nggak kasat mata juga. Iya. Yang mungkin Kak Katak aja udah punya indera keenam aja nggak bisa merasakan, nggak bisa lihat. Kan kayak tukang cukur nggak bisa motong rambutnya sendiri lah. Oh iya. Setuju. Kira-kira di studio kita ini kan tadi hawanya panas nih. Yeah. Tapi tempat yang paling energinya paling kuat Di bawah, di atas. ada. Tiap lantai ada. Gini loh, mereka itu ada dimanapun. Oke. Ya, mereka itu dimanapun pasti ada gitu, tanpa kita sadari. Itu cuman kalau misalnya ditanya di sini tuh paling pojok kiri, di atas, pokoknya bagian pojok kiri rumah ini, terus di bawah, di belakang juga lumayan. Cewek, lemper ya, sama hitam, cuman lumayan gede, ya, 3. berbulu gitu. Enggak 3, Oh lebih? banyak, lumayan banget. Cuman yang agak-agak usil, kecil, anak kecil juga. Oh ada? Ya. Nyampein sesuatu nggak deh sama Kak Katak? Ya, cuma nggak sih mereka ngomong tuh kayak jangan terlalu berisik, jangan usil gitu sih. Tapi sebenarnya kita membahas hal kayak gini tuh menarik mereka untuk ada di sini. Mereka tuh udah ada dari tadi. Mereka tuh mau yang dari mana pasti pada datang. Langsung datang. Bener kan berarti? Iya. Di saat kita ngobrolin hal ini tuh energinya mereka langsung ketarik, langsung ikut ke sini semua. Iya, karena mereka pengen tahu ngomongin apa sih. Ngomongin apa? Kak Katak boleh ceritain nggak? Iya. Tempat horor yang sampai sekarang tuh nggak lupa nih. Selain tempat guru ngaji tadi sama pemandian yang tadi. Kalau tempat horor tuh belum lama. Aku tuh ke mana ya namanya ya? Jadi itu villa. Terus dia itu udah lumayan lama kosong. Gimana nih villanya? Cuman kesannya tuh lebih menarik. Kayak hutan gitu. Terus kayak ada danaunya gitu. Di situ tuh nggak satu kerajaan doang sih, ada 2. Oh.
baru masuk itu biasa aja, kayak biasa aja. Nah cuman pas saya ke tempat apa sih itu namanya, kayak pendopo gitu ya, iya kayak gazebo gitu ya. Ya pas di situ, kok di atas kayak ada yang ngegoyang, ya ngerasanya. Nah yang agak beratnya tuh pas di ujung. Cuman pas aku jalan, lewatin kolam, kayak di tempat terakhir gitu, kayak benar-benar udah terbengkalai ya. Kayak buat ternak ikan gitu, udah kosong. Pas baru nyampe pohon apa gitu, ada yang ngomong, jangan kesini. Serius, jangan kesini katanya. Terus lu lanjut atau? Lanjut. Oh tetap lanjut? Iya, mikirnya, bodo amat. Iya. Cuek. Pas nyampe, ditanya, mau ngapain kesini? Nyari apa? Kata dia gitu. Terus aku cuma diem, baru ngasih tahu. Saya kesini silaturahmi doang kok. Saya juga nggak aneh-aneh, saya nggak minta apa-apa sih. Udah jangan aneh-aneh, maksudnya jangan usil, jangan musik yang ada di situ. Dia bilang, saya bilang iya enggak. Saya cuma pengen tahu tempat ini lebih dalam. Gitu. Nah pas sudah kelar, balik lagi ke arah kolam. Nah di situ baru anak kecil, ada suara anak kecil nangis banyak banget. Baru nunjukin tuh mereka ya? Iya, nggak taunya emang di situ tuh banyak yang meninggal. Karena tenggelam. Banyak anak kecil justru yang meninggal. Banyak anak kecil, banyak orang-orang dewasa. Gitu. Dan pas saya kunjung lagi, saya penasaran kan. Anaknya penasaran banget, saya samperin lagi. Emang di situ tuh nggak boleh sama sekali iseng. Kayak kita ngelempar batu aja tuh nggak boleh. Bener harus soft banget gitu masuk ke situ. Benar. Dan yang kata yang nempatin, jadi kan jagain gitu. Yang ngejagain situ emang kata itu udah biasa, serem, bener-bener serem katanya. Ya tim-timku yang ikut aja dia ngomong serem, hawanya beda. Cuman pas aku nyampe ya cuek. Kan Kak Katak punya kemampuan untuk komunikasi sama mereka ya, mereka juga nggak akan ganggu ya. Cuma Kak Katak doang yang bisa mendengar ada suara ini, suara itu, segala macem. Paling orang-orang yang kayak aku buta akan semua itu cuma bisa merasakan kayak, oh iya ini serem gitu, kayak hawanya, vibes-nya tuh nggak enak kayak gitu ya. Hawanya tuh kayak dibilang tertekan sih nggak, cuman lebih kayak hawanya tuh gelisah, risih gitu sih, kayak nggak betah gitu. Tapi ini kan kalau misalnya arwah ini kan terkesan kita horor, menakutkan. Tapi sebenarnya arwah ada yang asik nggak sih sebenarnya? Ada yang lucu nggak? Banyak. Oh lucu? Banyak. Jadi nggak semua menakutkan ya? Enggak. Berarti yang jahil-jahil tuh sebenarnya juga lawak kayaknya itu setannya? Ya sebenarnya sih mereka itu kalau misalnya ngeganggu kita, kitanya takut, mereka sih. Soalnya kita pernah nge-camp. Ya kita nge-camp. Saya kan nanya pasti ya ke kayak yang dagang di bawah tuh sebelum tempat kita naik ke camp. Bu, di sini ada makam. Ada, Dek. Oh, yaudah Bu, makasih. Jadi tuh ini tempat tendaku 2 dan di sini makamnya dekat, nggak jauh. Itu ada berapa makam? 1 makam. Dan nggak tahu itu makam siapa? Alhamdulillah tahu, dikasih tahu. Jadi pas siang tuh aku bilang jangan berisik ya. Gitu. Dikit lagi hujan sama angin. Bener. Nggak percaya deh. Karena aku bilang, ya udah terserah. Tidurlah. Nah, benar kejadian. Hujan plus angin. Itu tenda itu sampai ngangkat dong pasti. Cuma tendaku enggak. Oh, serius. Dia yang nggak percaya justru dia gangguin. Ya, akhirnya udah kayak gitu, malam bangun. Jadi rolling. Saya bangun sendiri. Mereka tidur. Saya tidur sendiri. Saya ngerasa, ini kok ada yang ngendus-ngendus. Kok ada yang ngendus-ngendus ya? Saya bangun, duduk, saya ngirim doa, saya bilang jangan usil. Udah tuh, kelar dari situ, saya tidur. Kok kayak ada yang merhatiin. Jujur itu baru yang namanya ngerasain merinding, bener-bener merinding gitu. Saya diem, ngirim doa buat yang ada di situ. Baru mereka angkat. Siangnya pas mau pulang, ada yang ngomong di telingaku. Kadio. Apa kan Kadio? Pakai bahasa Sunda? Ya, nanya ini siapa? Kesini kayak langsung diarahin makam. Ya lupa, jadi itu aturan pas nyampe langsung ziarah dulu aku. Akhirnya pas mau pulang ziarah tuh sendiri, tawasul sebentar. Pas habis tawasul, muka kayak ada yang apa sih, kayak ada yang ngelus. Ya nggak ngelus sih, kayak lebih disuruh nengok sana. Disuruh nengok, itu ngeliat bener-bener gede. Aku kira pohon, pas aku perhatiin itu gede bener-bener, lebih dari pohon. Makhluknya gede. Iya.
gunung tuh banyak hal-hal seperti itu ya. Iya. Makanya jangan sembarangan kita mau naik gunung. Iya, itu benar sih. Iya. Itu benar. Kita harus menjaga gunung, harus melestarikan. Nih buat Kak Katak nih yang selalu berhadapan dengan makhluk-makhluk kayak gitu dan selalu melihat lah ya, ataupun merasakan lebih sensitif kan dibanding manusia biasa. Kira-kira punya ritual pribadi nggak nih? Kalau buat yang kayak gitu memprotek diri lah ya, buat Iya. ngejaga diri itu nggak ada sih. Ya kita bener-bener cuek. Cuman kita pernah kecolongan sih. Apa tuh kecolongan? Kita waktu zaman masih sekolah, waktu kecil pulang sekolah tiduran. Pas tiduran itu siang mungkin jam 1:30 lah. Nah pas dari tidur itu aku mau ke toilet. Pas bangun nggak bisa. Ketindihan? Bangun segini doang, bangun segini. Itu ketindihan apa reperpan? Bukan? Enggak. Itu sukmanya ditarik. Kakiku udah nangis itu, sumpah nangis. Kayak ngerasa nangis. Itu ya, ngerasa apa? Kayak ngerasa, iya. Aku telepon temanku, aku suruh ke rumah. Pas dia sampai, dia juga takut. Terus gimana caranya bisa sampai sukmanya kembali lagi, sampai bisa gerak lagi kayak biasa? Nangis, terus akhirnya teriak. Teriak, nyebut salah satu kakekku, baru. Alhamdulillah. Tapi berarti memang ada keturunan bisa lihat punya indera keenam kayak gitu? Dari kakek atau... Mungkin ya. Iya mungkin ya, cuma nggak ngeh kali ya. Iya. Kan ada yang bisa dikembangkan, ada yang tidak. Yeah. Kita boleh tahu ya teman-teman Aiwil, Kak Katak ini punya barang-barang keramat nggak yang disimpan? Entah dari kecil atau memang buat penjaga atau gimana? Ya banyak sih. Banyak ya? Cuman bentuknya tuh nggak sampai bentuk-bentuk yang tua. Masih bentuk-bentuk yang wajar dan normal. Kayak apa tuh bentuknya? Di bawah nggak sekarang? Bawah ada beberapa. Ini lebih ke kayak celengan ya? Ya, berarti banyak ya? Enggak sih. Kalau ini isinya berapa? 1, 2? Dikit. Dikit? Ya gini sih. Yang ini sih kayak boleh-boleh dapat aja sih. Oh, nemu gitu? Iya. Itu apa, kain? Cium aja cium. Oh, wangi ya? Iya wangi. Ini udah lama nggak dipegang. Sebenarnya nggak boleh juga, harus diurus. Oh gitu? Cuman emang anaknya baik cuek. Gitu. Cuma sebenarnya nggak boleh secuek itu sih. Iya, soalnya kan kayak barang-barang keramat kayak keris gitu harus dibersihkan. Iya nggak sih? Kalau ini juga sama? Ini kain apa nih? Ini nggak tahu. Dari sini kayak bahannya kayak bendera gitu. Pegang aja. Ya kayak kasa-kasa gitu ya? Ini dari Gunung Munara. Gunung Munara. Tapi ini bahan apa lagi nih? Enggak sih, kalau ini kenang-kenangan doang dari Cirebon. Ini apa? Kalau ini rambut. Saya nggak mau nyebutin rambutnya siapa, ini rambut. Oh, di dalam pipa ini ya? Jadi tuh ini rambutnya lebih tebel, kayak sapu, cuman sapu juk tau? Tahu. Cuman ini lebih tebel, nggak bisa dikeluarin. Dan nggak boleh disebutin nih rambutnya siapa? Iya, jadi tuh ini tuh abis dari salah satu tempat, ziarah pulang, saya mandi. Pas mandi saya sisiran, saya nyisir, tiba-tiba nyangkut. Ketemu rambut ini? Iya, ketemu rambut ini. Pas saya ukur, kok lebih panjang. Bukan rambutmu. Ini kan lebih panjang. Iya. Dan saya nggak pernah gondrong sampai segini. Terus akhirnya saya bawa ke rumah guru ngaji saya, katanya simpan aja dulu. Karena teksturnya apalagi lebih tebal kayak gitu. Iya, kayak rambut orang dulu ini. Ini apa? Darah? Enggak, ini kumisnya putih banget. Ini cuma karena udah kena minyak. Itu tuh selai doang. Ini kalau nggak kalau misalnya nggak ditaruh dalam situ, dia kayak transparan, hilang. Oh iya, jadi dari minyak ini kita bisa lihat ada kumisnya. Iya, ada bulu. Iya. Iya, teman-teman. Jadi tuh pas lagi ngaji, begini. Pas lagi amin doa. Tiba-tiba, iya. Oh ini dari sini. Dari kaleng ini? Tiba-tiba ada isinya? Jadi aku dulu nyelengin recehan di sini. Ya kan? Aku nggak pernah punya batu kayak gini. Dan pas aku mau berangkat ke salah satu tempat, aku tuang karena celengan uangnya mau aku ambil. Ada batu? Ada ini. Boleh? Ya boleh. Nggak tahu nama batunya. Jadi setiap barang keramat yang Kak Katak punya tuh justru memang ada ceritanya masing-masing. Iya. Well, oke, teman-teman Aiwil, itu cerita kita malam ini bersama Kak Katak. Oke, Kak Katak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ceritanya. Iya, sama-sama. Semoga Kak Katak sehat selalu, Amin. bisa membantu sesama. Amin. Oke, aku Sisi Asi dan Kak Katak. Sampai jumpa lagi di jam 12 malam, I Will Survive.